Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Thank you for your attention and thank you udah mau mengklik channel ini maupun video ini. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, ada kalanya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devian Aulia Putri. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Bahasa Inggris di Universitas Mula Warman. Nah, seperti yang ada di judul, saya akan membahas tentang suatu teks yang sering dijumpai di materi-materi di jenjang SMP maupun SMA. Apa itu? Ya, teks naratif. Nah, untuk teks naratif sendiri, kita akan menggunakan media berupa suatu teks cerita pendek yang sangat dikenal di kalangan anak-anak pada zaman dulu maupun zaman sekarang, yaitu Pinocchio. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum itu, mari kita intip dulu yuk objektif atau pencapaian yang akan kita capai setelah kita mendengarkan ataupun menyimak pembahasan yang akan saya sampaikan. Objektifnya itu terbagi menjadi dua, yaitu ada objektif pengetahuan dan ada juga objektif untuk skills. Nah, setelah kalian mendengar cerita dari Pinocchio tersebut, mari kita langsung masuk ke pembahasan teks naratifnya. Jadi apa sih teks cerita naratif itu dan kenapa cerita Pinocchio itu termasuk ke dalam teks naratif? Jadi, narrative text is a type of text that tells a story or sequence of events that happened in the past. The story can be fictitious or imaginative from the author. Jadi, narrative text itu adalah teks yang dibuat untuk menceritakan kejadian di masa lalu dan itu bisa berupa imajinasi dari autor tersebut. Dan tujuan dari teks cerita naratif ini dibuat adalah untuk menghibur para pembaca yang membaca cerita tersebut. Types of narrative text atau jenis teks dari teks naratif itu sendiri ada fable, legend, folktale, fairy tale, love story, personal experience, slice of life, myth, biography, horror, and science fiction. Sekarang mari kita intip yuk elements yang ada di teks cerita naratif itu apa aja. Jadi, elements yang paling utama yang ada di teks cerita naratif itu yaitu yang pertama ada characterization. What is a characterization? Characterization is a description or the distinctive nature or feature. It can be physical, emotional, mental, and social qualities of someone or something to distinguish one individual from another. And second is setting. Setting is the time and place when or where the story takes place. Third is plot. Plot is the sequence of events that make up a story. And the last is moral. Moral is the lesson that
that story teach to the readers? Lalu bagaimana dengan teks cerita Pinocchio? Apa saja sih elemen-elemen yang bisa kita ambil di dalam teks tersebut? Mari kita cek. Nah, setelah kita mengetahui elemen-elemen yang ada di dalam teks cerita Pinocchio, sekarang kita lihat lagi yuk struktur-struktur yang ada di teks naratif itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada orientation. Orientation is introduction to the character, setting, and direction of the story. Jadi, orientation itu bisa dibilang pembuka dari sebuah teks cerita. Lalu yang kedua ada complication. Complication is struggle or problems faced by characters. Jadi di dalam complication ini sudah mulai terlihat tuh masalahnya yang timbul tuh apa saja. Lalu yang ketiga ada climax. Climax is the peak point of the problem or the highest point of tension in the story. Jadi climax itu adalah puncak dari konflik yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu yang keempat ada resolution. Resolution itu is the end of the story atau pemecahan masalah yang ada di dalam teks tersebut. Dan yang terakhir itu ada coda. Coda itu optional. Coda itu is the change of the character of lesson or value of the story or moral value. Jadi coda itu termasuk sebuah moral atau pesan moral yang ada di dalam teks tersebut. Nah, kode itu sendiri bisa ada maupun tidak. Oke, mari kita analisis lagi teks cerita dari Pinocchio berdasarkan struktur dari teks naratif. Jadi, di dalam teks cerita naratif itu pasti menggunakan beberapa unsur kebahasaan. Nah, yang paling utama itu adalah simple past tense. Sebelumnya kalian pasti udah belajar tentang simple past tense itu. Rumusnya apa saja? Yang pertama itu pasti ada subjeknya, lalu diikuti dengan verb to, object, dan yang terakhir complement. Lalu unsur kebahasaan yang kedua yaitu adverb of time. Nah, saya ada ambil beberapa keterangan waktu yang ada di dalam teks cerita Pinocchio. Misalnya yesterday, soon, today, later, and so on. Lalu yang ketiga itu ada direct speech. Direct speech itu contohnya itu she said, Pinocchio said, Geppetto said, he asked, dan sebagainya. Lalu unsur kebahasaan yang keempat itu ada uses specific character. Jadi di dalam teks cerita naratif itu pasti menggunakan spesifik karakter, pasti menggunakan nama. Misalnya Pinocchio, Geppetto, Blue Fairy, the Fox, and lain sebagainya dan sebagainya. Lalu yang kelima itu ada action verb. Nah, unsur kebahasaan ini juga sangat penting di dalam teks cerita naratif. Jadi di dalam teks cerita naratif itu pasti menggunakan kata kerja action. Misalnya work, carrying, hold, or go, or study, and so on. Oke, sekarang kita masuk ke penghujung pembahasan kita di video kali ini, yaitu question time. Jadi untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembahasan-pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya, di menit-menit sebelumnya, ada kalanya kita atau kalian nih yang menonton menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi ada 5 pertanyaan. First is, what is the definition of narrative text in your opinion? Mention the types and also the example. Okay. Second is, look for sentences that use the simple past tense in the story. Write at least 3 sentences. Okay. Third question is,
What is the moral value of the story of Pinocchio? Fourth, why do narrative texts use the simple past tense? And the last question is, write down one direct speech in the story. Oke, jadi itu adalah 5 question yang dijadikan sebagai acuan kalian untuk memahami video yang saya tampilkan sekarang ini. Oh, dan satu, ada lagi, untuk memenuhi objektif pengetahuan dan keterampilan kalian, ada kalanya kalian menceritakan nih sebuah cerita pengalaman kalian di masa lalu tentang saat kalian berlibur. Jadi temanya itu seperti holiday trip, seperti yang ada di objective skills yang telah saya bacakan sebelumnya. Oke, jadi mungkin sekian dan itu dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini memberikan manfaat kalian ke depannya dan kalian menjadi lebih tahu tentang teks naratif seperti yang sudah saya sampaikan kepada kalian di menit-menit sebelumnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Thank you very much guys for your attention and thank you for watching my video. I hope you enjoy and happy with my video. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.